Baiklah, hari ini saya akan membahas laporan PKL dari si Intan. Nah, dia sudah pernah memasukkan bab 2-nya yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang pernah sudah saya sarankan kepada si Intan ini. Kita lihat ya. Dulu ya, panduan apa katanya isi bab 2. Nah, bab 2 pertama 2.1 itu isinya 2.1 profil mengenai tempat PKL, visi misi perusahaan, status, sejarah, struktur, unit kerja, produk, dan lain-lain yang perlu ditampilkan. Nah, kita lihat penyamu. Nah, pertama di sini diceritakan mengenai gambaran umum Kabupaten Karo. Waduh, ya, kenapa Kabupaten Karo? Yang kamu ceritakan, kamu kan PKL-nya di otonomi daerah. Judulmu apa rupanya? Di kantor bupati. Oh, kantor bupati pada bagian otonomi daerah. Oh, jadi kalau kantor bupati ceritanya Kabupaten Karo. Ya, cobalah kita lihat dulu apa yang kamu buat ini ya. Gambaran umum. Iyalah, tapi tak apa-apa lah. Ini hanya menebal-nebalkan saja ya kalau menurut saya ini. Nah, ini Kabupaten Karo. Ini tak perlu ini. Apa pula? Daftar pimpinan legislatif. Nah, tahu saya itu ya. Buang saja itu lambang. Udah. Visi, misi, baru 2.5 hal-hal yang lain. Bab 2, kenapa tiba-tiba 2.5? Coba dulu di 2.4 apa rupanya? Oh, jadi ini Intan bukan begini maksudnya. Maksudnya itu ini loh gambaran umum. Ini kan gambaran atau profil. Jadi dia ini 2.1. 2.11 yaitu satu gambaran umum. Jadi bab 2 itu judulnya adalah profil, atau pelaksanaan pelaksanaan PKL. 2.1 profil tempat PKL. Nah, jadi bab 2 judulnya ini pelaksanaan PKL. 2.1 profil. Nah, kalau kamu mau bikin lagi 2.11 baru gambaran umum, 2.12 baru visi misi, 2.13 itu status sejarah dan sebagainya. Baru 2.2 deskripsi pekerjaan. Nah, makanya saya heran kok banyak kali di sini udah sampai 2.5 karena menurut panduan hanya 2.3 sampai 2.3 saja. Nah, 2.4 dan 2.5. Kamu punya kok banyak sekali. Nah, jadi ini nanti kamu ganti. Ini berarti 2.13. Nah, ini ganti ya. Nah, ini tadi yang ketua DPRD ini buang saja, nggak ada gunanya ini. Nah, karena nggak bukan di anggota DPRD kan bukan di kantor bupati. Makna logo oke, ini berarti 2.14. Nah, ini udah perbaikilah. Nah, visi misi 2.15. Nah, baru 2 titik ini bukan 2.5, 2.2 bidang pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, kita baca. Di sini ditempatkan otonomi daerah. Panjangnya ini. Ini iya, ya sudahlah. Kalau kamu panjang, panjang. Tapi saya rasanya buang-buang apa aja nih. Habis-ngabisin kertas waktu ngeprint.
Tugas selama praktek kerja lapangan. Tugas selama kerja lapangan. Ya, ini kamu perbaiki ya. Ini tidak ada 2.6. Oke. Menerima surat masuk. Menomori surat. Baru menstempel surat. Mencatat. Apa maksudnya ini? Gambarnya. Mungkin ini ke atas. Oh, ekspedisi surat. Nah, mencatat, mengikuti rapat, memori jabatan, menyusun LPPD. Oke, ya. Ini 2.7. Ini saya tak mengerti. Jadi gini, nanti kamu perbaikilah ya. Lihat yang ini ya. Intinya di bab 2 itu 2.1 ini profil, 2.2 deskripsi, 2.3 topik atau bidang yang diamati, 2.4 itu adalah pembahasan. Jadi pembahasan mengenai titik bidang yang diobservasi. 2.5 itu adalah hambatan. Nah, kita lihat punyamu ini, hambatan bukan kendala ya, kamu perbaikin. Lihat nanti video ini. Nah, sekarang kan kamu ini belum ada topiknya, atau udah ada kamu buat, karena kamu menyerahkannya bulat-bulat. Nah, belum ada. Harusnya kalau saya lihat, kamu punya ini lebih cocok. Nah, kalau saya lihat dari pekerjaan yang kamu kerjakan, tugasmu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nah, dari 11 pekerjaan yang kamu kerjakan, saya lihat ini ada 6 atau 7 mengenai surat. Nah, jadi saya sarankan kamu, topik PKL-mu ini adalah penanganan surat masuk dan keluar di bagian otonomi daerah. Otonomi daerah Kabupaten Karo. Nah, jadi inilah topik PKL-mu ya, karena lebih banyaknya kamu menangani surat masuk dan surat keluar. Ya, nah bagaimana caranya? Saya sudah selesai nanti ini. Nah, sebelum kamu masuk kepada bukan kendala ya, hambatan selama PKL. Nah, di sini juga ada pembahasan. Ya, jadi sesudah kamu menceritakan di bab ini karena nomornya tidak berurutan agak pusing saya melihatnya. Nah, di sini setelah kamu mencetak dokumen menggandakan, jadi tugas-tugas ini karena kebanyakan ini surat masuk, surat keluar, itu tadi topikmu kan? Nah, penomoran surat dan sebagainya. Nah, di sini sebelum pada pelaksanaan, nah, ya, di sini penulis ditempatkan pada subbagian subbagian administrasi. Nah, sebelum pemerintahan ya, ini titik. Ini kamu pindahkan ke bawah dulu. Nah, kamu ketik di sini atau kamu tulis di sini, bikin teori mengenai surat masuk dan surat keluar. Nah, jadi caranya kamu bikin di sini titik. Ya kan ini titik, baru kamu bikin sebelumnya ini kan, sebelum masuk teori-teori ini, kamu bikin selama PKL, penulis lebih banyak mengerjakan penanganan surat masuk dan surat keluar. Ya, titik. Menurut teori-teori mengenai surat masuk dan keluar, koma, kamu kutiplah umpamanya, koma, surat masuk, dalam kurung, menurut si Badu, koma, 2015, ialah, surat, titik, baru, surat keluar, dalam kurung, Joni, 2018, ialah, udah definisi suratnya kamu bikin, baru ambil lagi dari teori, bagaimana penanganan surat masuk dan surat keluar, masuk dan surat keluar, menurut buka kurung kau bikin Anton 2017 begini. Kau bikinlah di situ ya. Udah kamu bikin teori. Apa gunanya teori? Teori ini nanti gunanya kamu membahas apa yang jadi permasalahan dalam PKL-mu. Nah, kita lanjutkan. Sesudah kau bikin teori-teori, titik. Pekerjaan selama melaksanakan PKL, penulis mengerjakan titik 2. Barulah kau bikin ini. Menerima surat masuk ya. Teruslah semua kau kutip lagi nih ya. Ini perbaiki dulu gambarnya nih, tak ngerti nih ya, masa gambarnya kayak gini. Ini ya. Udah. Baru sesudah itu ya. Nah, berarti kan kamu sudah di situ kan? Nah, udah kamu bahas di situ apa PKL itu kan? Di sini kan katanya 2.4. Ini kan 2.3 menceritakan.
2.4 kamu ceritakanlah tadi itu kan mengenai tugas-tugas selama apa tadi penanganan surat masuk dan surat keluar. Nah, itulah masukkan pembahasannya di pembahasanmu. Ini kan kamu ini belum ada. Kamu punya tuh hanya sampai di deskripsi pekerjaan saja, 2.2 itu. Nah, atau di 2.3 lah kau buat tadi mengenai topiknya apa. Baru di 2.4 kau pikirlah pembahasan. Nah, apa pembahasannya? Ya, kamu ceritakan lagi apa yang kamu kerjakan. Bandingkan dengan teori. Nah, ya. Nah, ya kamu bahaslah sedikit kayak mana surat masuk, bagaimana menomori surat. Nah, bandingkan saja dengan teori, makanya kamu lihat buku. Nah, di hambatan. Hambatan selama PKL. Di sini kamu ceritakan permasalahan yang terjadi di tempat PKL tidak dapat diselesaikan secara teori. Berarti jangan kau bikin hambatannya karena COVID-19 atau karena mati lampu. Tidak, bukan itu yang diminta. Hambatannya adalah selama kamu PKL, penanganan surat masuk dan surat keluar, umpamanya tidak sesuai atau apa, berbeda dengan yang dipelajari atau menurut teori. Ya, jangan kita menulis hambatan yang semua orang tahu. Umpamanya karena mati lampu, karena COVID-19, semua orang udah tahu dan itu bukan karya ilmiah. Dah, ya. Nah, kamu buatlah di situ. Saya belum masuk ke bab 3 ya. Bab 2 ini kamu perbaiki dulu, nanti lampirkan lagi, kirim lagi sama saya. Oke, baik. Oke, jadi udah kita lihat bagaimana tadi awalnya bab 2, ya bab 2-nya sudah bagus. Ada yang perlu kamu perbaiki nih sedikit ini Intan, yaitu mengenai ini pengutipanmu ini. Ya ini. Ini kalau karya ilmiah Bashir Bartos, karya ilmiah itu hanya diambil nama akhirnya. Jadi dalam kurung Bartos 2009 tutup kurung ya. Bashirnya kau buang nama awal. Kayak ini Ida Nuraida salah. Jadi Nuraida 2007. Ini Endang dan kawan-kawan ya. Lebih bagus dan kawan-kawan ini diganti dengan bahasa Latin. @al titik. Artinya dan kawan-kawan itu artinya. Nah, ini juga sudah. Nah, ini juga kau buang ini. Tidak ada lagi ini seri Endang. Endang titik titik al. Nah, jadi terus kalau kita mengutip, biasakan kalau di atas hanya tahun saja yang kita kutip, di sini ada halamannya. Ini nggak boleh. Harus konsisten. Kalau tahun, tahun saja. Kalau kau bikin tahun dengan halaman, buatlah. Tetapi semua harus seperti itu. Jangan ada halamannya. Ada nggak ada ya. Nah, ini udah kau buat. Ini lagi kau perbaikin ini ya. Nah, pembahasan. Nah, ya menerima surat masuk. Ya, tidak. Ya, ini bagus ya kau bandingkan di sini teori dan kenyataannya. Menstempel, ekspedisi, mengirim, surat keluar, ikuti rapat, buku. Nah, ya, mencetak, menyusun, hambatan, melakukan surat masuk. Ya, jadi bukan kamu kurang dibekali pemahaman ya. Klasifikasi surat penulis melihat atau penulis kurang bukan dibekali. Tidak penulis tidak begitu memahami teori. Nah, jadi di pembahasan ini kita membandingkan teori dengan kenyataan ya. Ya, memahami teori tentang pengklasifikasian surat masuk. Nah, ya ini sebetulnya ini bisa kau satukan saja. Yang 3 ini kan berarti kesulitan, keliru. Nah, ya kan? Berarti ini satu saja ini, satunya semua ini. Nah, tidak atau penulis tidak memahami, tidak begitu memahami mengenai pengklasifikasian surat, pemberian tanggal surat, dan tempat penyimpanan arsip surat yang sesuai dengan
teori sehingga mengalami sedikit kesulitan. Nah, itu ya. Jadi sederhanakan saja, tidak apa-apa pembahasannya satu, tapi memang itulah kenyataan yang kau terima. Nah, bab 3. Bab 3 kita lihat dulu apa petunjuknya di bab 3 ini. Nah, simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman dari hasil pelaksanaan dan pembahasan PKL sesuai topik bidang yang diamati. Oke, kita lihat ya. Nah, simpulanmu. Karena kamu kan lebih cenderung menangani surat masuk, surat keluar. Surat adalah salah satu bentuk komunikasi. Surat masuk, ini yang kau buat ini teori. Nah, bukan teori yang diminta. Yang diminta di sini adalah rangkuman hasil pelaksanaan dan pembahasan. Bukan teori yang diminta ya. Jadi rangkumannya apa? Ya tadi itu bahwa yang ini tadi. Yang ini di apa ini hambatanmu ini. Inilah kesimpulannya. Nah, baru kok itu kan hambatan. Yang ini tadi inilah bahwa belum mengetahui secara pasti sesuai dengan teori ya. Baru yang lain-lain. Jadi hanya 2 saja simpulanmu. 1 yaitu mengenai ini. Ini ya, yang ini tadi semua yang ini. Oke. Nah, baru tambahkan 2 kan mengenai apalagi nomor 2 itu ini secara umum bikin. Secara keseluruhan penanganan surat masuk dan surat keluar apakah sudah atau belum sesuai dengan teori. Ya, kamu yang menyimpulkan kalau sudah hapus belum, kalau belum hapus sudah ya, itu saja. Nah, saran. Saran itu berisikan apa saja? Saran ialah berisi saran berkaitan dengan hasil pembahasan dalam pelaksanaan sesuai dengan topik. Jadi pembahasan kita tadi. Nah, jadi ini tidak seperti ini. Pemberian pendidikan, pelatihan tentang surat pegawai kearsipan ini bukan urusan kita, urusan Pemkab Karo, pemerintah Kabupaten Karo. Pengadaan tempat ruangan khusus, ini juga bukan urusan kita. Ini juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah apa yang kita bahas tadi. Nah, inilah yang hambatan ini kan menjadi hambatan. Ya kan, kekurangan. Apa yang perlu kita sarankan? Supaya sesuai dengan teorinya. Ya, ini kan masalahnya di kamu ini, Intan ya, kamu kurang paham mengenai surat teori-teorinya, tetapi nggak apa-apa, kamu sarankan aja bahwa untuk penanganan surat masuk dan surat keluar, contohnya ya, 1, penanganan surat masuk dan surat keluar, memerlukan tambahan pendalaman atau pelajaran agar sesuai dengan teori surat masuk dan surat keluar. 2,
penyediaan fasilitas fasilitas surat menyurat hendaknya ditambah atau hendaknya disesuaikan dengan teori yang sesuai dengan teori surat menyurat. Ketiga, pelayanan surat menyurat, surat masuk dan surat keluar, hendaknya sesuai dengan teori surat masuk dan surat keluar, ya, seperti itu ya Intan. Baiklah, terima kasih. Tunggu dulu. Nah, selanjutnya adalah, kamu ini saya ACC. Saya ACC ini perbaiki tapi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Dan laporan PKL lengkap. Serahkan, kirim ke saya. Ya, biar saya periksa lagi. Nanti kalau memang bagus semua, saya ACC, saya tanda tangani langsung. Ya, demikian dari saya. Terima kasih.